Hi everyone, welcome to Simple Guider. Aim higher, shape the future. Kembali lagi dengan saya Aymar. Dan di video kali ini kita akan membahas simple present tense. Jika teman-teman belum menonton video sebelumnya, yaitu video introduction, silakan tonton terlebih dahulu because it's very important so that we can understand the next videos easily. Oke, saya lanjut. Welcome to Melbourne. Selamat datang di Melbourne. Melbourne is the capital of Victoria and the second largest city in Australia. It's known for its vibrant art scene, diverse population, and high quality of life. The city regularly ranks as one of the most livable cities in the world. Over 200 nationalities are represented in Melbourne's population. This makes it one of the most multicultural cities on the planet. What is this tense? Apa tense ini? Jadi, simple present tense adalah bentuk waktu dalam bahasa Inggris yang digunakan untuk menyatakan kejadian atau keadaan yang bersifat tetap, berulang, atau umum. Nah, tense ini menggambarkan sesuatu yang menjadi bagian dari keseharian atau kenyataan yang tidak berubah dari waktu ke waktu. When do we use it? Kapan kita menggunakannya? Jadi kita menggunakan simple present tense dalam 3 situasi utama ya. Yang pertama itu saat menyatakan kebiasaan atau rutinitas. Contoh kalimatnya, I eat breakfast at 7 a.m. Nah, kemudian kita juga bisa menggunakan simple present tense untuk menyampaikan fakta atau kebenaran umum. Contohnya, water boils at 100 degrees Celsius. Kemudian kita bisa menggunakan simple present tense untuk membicarakan jadwal resmi atau terencana. Nah, contohnya, the train leaves at 7 p.m. Jadi kalau sudah ada rencana, kita bisa menggunakan simple present tense. Nah, untuk memahami tense ini, saya akan membaginya menjadi 3 bagian ya. Yang pertama ada positive sentences atau kalimat positif. Kemudian ada negative sentences atau kalimat negatif. Dan interrogative sentences atau kalimat tanya. Nah, tiap bagian juga ada action verbs dan to be. Oke, di positive sentences with action verbs, itu kita dapat membuat kalimat positif menggunakan kata kerja biasa seperti go, study, eat, dan kita harus memerhatikan subjeknya ya. Jika subjeknya itu I, you, we, atau they, kita menggunakan bentuk dasar kata kerja. Contohnya, I walk to school every day. Dan contoh kedua, they play soccer after class. Kemudian, jika subjeknya he, she, atau it, kita perlu menambahkan s atau es pada kata kerja. Contoh kalimatnya, she reads a book every night. Dan it rains a lot in October. Kemudian ada positive sentences with to be. To be dalam simple present tense memiliki 3 bentuk ya. Ada am, is, dan are. Nah, kita menggunakan am untuk subjek I. Contoh kalimatnya, I am a student. Dan kita menggunakan is untuk subjek he, she, it. Contohnya, she is a doctor. Dan kita menggunakan are untuk subjek you, we, dan they. Contoh kalimatnya, they are from Melbourne. Nah, sekarang ada negative sentences atau kalimat negatif with action verbs. Untuk membuat kalimat negatif, kita perlu menambahkan do not atau does not sebelum kata kerja. Nah, contohnya, untuk subjek I, you, we, they, kita menggunakan do not atau bisa kita kontraksikan menjadi don't. Contoh kalimatnya, I don't like coffee, dan they don't watch TV at night. Nah, jika subjeknya adalah he, she, it, kita menggunakan does not atau kita bisa kontraksikan menjadi doesn't. Contoh kalimatnya, he doesn't play the guitar atau it doesn't work well. Kemudian negative sentences with to be. Untuk membuat kalimat negatif dengan to be, kita cukup menambahkan not setelah to be-nya, yaitu am, is, atau are. Contohnya, I am not tired. She is not at home. They are not late. Nah, sekarang untuk kalimat tanya atau interrogative sentences. With action verbs, kita meletakkan do atau does di awal kalimat.
Nah, contohnya pada subjek I, you, we, they, kita menggunakan do. Do you like music? Apakah kamu menyukai musik? Do they work here? Apakah mereka kerja di sini? Kemudian untuk subjek he, she, it, kita menggunakan does, itu kita tempatkan di awal kalimat. Contohnya, does he play tennis? Atau does it make sense? Nah, kemudian interrogative sentences with to be. Untuk bertanya dengan to be, kita memindahkan am, is, dan are ke depan subjek. Contohnya, am I late? Apakah saya terlambat? Kemudian, is she your teacher? Dan are they at home? Nah, examples from daily life, contoh dari kehidupan sehari-hari. I take the tram to the university. Saya menggunakan tram untuk pergi ke universitas. She lives near Federation Square. Dia tinggal di dekat Federation Square. People enjoy coffee in Melbourne's laneways. He studies architecture in Carlton. Berikutnya ada common mistakes to avoid. Ini adalah kesalahan-kesalahan yang umum ya, yang harus teman-teman hindari. Yang pertama, he go to school. Yang benar adalah he goes to school. Kemudian they drinks coffee. Yang harusnya they drink coffee tanpa huruf S ya di situ ya. Kemudian the she likes music. Nah itu salah karena this itu sudah ditempatkan di awal, jadi kata like-nya jangan dikasih S lagi, jangan dikasih huruf S lagi. Yang benar menjadi the she like music, begitu ya. Dan ya, let's review what we have learned. Mari kita ulas kembali apa yang sudah kita pelajari. Yang paling penting, simple present tense itu digunakan untuk menyatakan hal-hal yang bersifat rutin, fakta umum, atau jadwal tetap. Kemudian kalimat dengan kata kerja biasa atau action verbs, itu kita menambahkan s atau es pada kata kerja jika subjeknya he, she, it. Dan kita menggunakan do atau does untuk membentuk negatif dan pertanyaan. Kalimat negatif dan pertanyaan ya. Kalimat dengan to be, am, is, are, itu bentuk positifnya I am, he is, they are, dan lain-lain. Kalau bentuk negatifnya kita tinggal menambahkan not, contohnya is not, are not, dan lain-lain. Dan pertanyaan kita pindahkan to be-nya ke depan subjek. Contohnya are you? Dan ya, kemudian teman-teman juga harus ingat ya, bahwa kata kerja setelah does atau doesn't itu tidak perlu ditambah huruf S lagi. Dan to be itu tidak perlu do atau just dalam bentuk kalimat negatif atau pertanyaannya. Karena to be itu bentuknya yang tadi ya, am, is, atau are. Okay, now it's the practice time atau latihan ya teman-teman. Silahkan lengkapi kalimat berikut dan tulis jawaban teman-teman di kolom komentar boleh, atau di catatan pribadi teman-teman juga boleh. Nah, nanti jawabannya akan di-spill begitu, dikasih tahu di video selanjutnya. Oke, silakan kerjakan. Ada 5 soal. Semangat. Dan ya, jika sudah menyelesaikan, congratulations, you have completed this course. Teman-teman sudah menyelesaikan kursus di bagian ini ya, simple present tense ini. Saya harap informasinya berguna dan bermanfaat ya untuk teman-teman. Kemudian jika teman-teman menginginkan materi pembelajaran di video ini, teman-teman bisa kunjungi link yang sudah saya sediakan di deskripsi, dan itu gratis ya untuk materi ini. Tapi kalau teman-teman membutuhkan worksheet atau latihan atau rangkuman materi bahasa Inggris yang lain, teman-teman bisa kunjungi link.id/simpleguider, dan teman-teman bisa menggunakan voucher dari saya yaitu iMargim untuk mendapatkan diskon sebesar 20% untuk produk-produk tertentu ya teman-teman. Silahkan dicek. Dan ya, jika teman-teman ingin mengikuti kursus bahasa Inggris dari awal atau dari dasar begitu, kami juga menyediakan Simple English Series, yang mana di sana kita tujukan buat teman-teman yang ingin belajar bahasa Inggris untuk daily life atau kehidupan sehari-hari, mulai dari A1, yang mana itu paling dasar, dan itu bisa sampai B2, yang mana itu cukup untuk masuk perguruan tinggi begitu ya. Silakan dicek, linknya sudah saya sediakan juga di description box. Kita juga menyediakan Simple Pro Series, yang mana ini
kursus yang disiapkan untuk teman-teman yang membutuhkan bahasa Inggris sebagai alat pendukung untuk dunia profesional. Untuk informasi lebih lanjut silakan cek juga ya linknya, juga sudah saya sediakan di description box. Oke, kalau teman-teman punya pertanyaan silakan reach out kami di sosial media kami. Kita ada di Instagram, TikTok, dan YouTube ya. Thank you so much for watching this video. See you in the next video. Dan ya, tetap di Simple Gather, aim higher, shape the future. See you!